Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Altamis. Untuk video kali ini kita akan membahas surat dari Menpan RB tentang materi pokok soal SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Nah, untuk SKB kali ini sepertinya udah beberapa bulan tertunda ya teman-teman, dikarenakan pandemi COVID-19 atau virus corona. Baik, langsung saja kita lihat suratnya. Teman-teman harus tahu ya, untuk video kali ini kita akan membahas materi pokok SKB untuk jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan. Bisa dibaca ya teman-teman surat dari Menpan RB-nya. Kemudian ya, ini untuk jabatan fungsional kesehatan namanya ada administrator kesehatan ahli pertama, kemampuan umum yaitu kebijakan jaminan kesehatan nasional, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal, perilaku hidup bersih dan sehat, KB, program cerdik, program KB, program keselamatan pasien. Kemampuan khususnya bisa dibaca aja ya teman-teman, karena kita akan membahas beberapa lagi. Kemudian kita lihat ke poin nomor 18. Ini nomor 18 ya teman-teman. Nama jabatannya apoteker ahli pertama. Ini bisa dilihat saja ya teman-teman. Jadi untuk jabatan apoteker ada di surat Menpan RB di lampirannya nomor 18. Ini sudah menjelaskan kemampuan umumnya dan kemampuan khususnya. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 22, asisten apoteker pemula. Ini juga ada ya teman-teman. Saya tidak akan menjelaskan terlebih rinci dikarenakan nanti waktunya kepanjangan. Kemudian kita lihat di poin 23. Ada asisten apoteker yang terampil. Ini juga ada kemampuan umum, kemampuan khusus. Jadi teman-teman harus memahami yang dua ini. Harus sebelum pergi ujian teman-teman sudah paham ya. Kemudian kita lihat untuk poin nomor 36. Di sini ada bidan ahli pertama. Berdasarkan Permenpan nomor 1 garing per garing empan garing 1 garing 2008. Di sini juga ada kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Di kemampuan khususnya banyak juga poinnya ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 poin kemampuan khusus yang perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman ujian SKB. Selanjutnya di poin nomor 37 ada bidan pemula. Di sini juga ada kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Di sini juga lebih panjang juga ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk poin nomor 37 kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Sepertinya ada sedikit perbedaan ya dengan yang ahli pertama tadi. Kemudian kita lihat poin nomor 38, ada bidan terampil. Ya, di sini teman-teman juga bisa lihat sebelum teman-teman ujian, teman-teman harus memahami terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 49 ya teman-teman, karena ini banyak banget loh, jadi kita memilah-milah saja untuk jabatan kesehatannya, jabatan fungsionalnya. Dasarnya ada di Permenpan RB. Kemudian ada
epidemiolog kesehatan terampil ya. Ada kemampuan umum, ada kemampuan khususnya. Ini teman-teman pahami. Sepertinya kemampuan umumnya untuk kesehatan ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbedaan juga. Jadi teman-teman harus mengetahui secara detail ya apa kemampuan umumnya itu, apa kemampuan khususnya. Kemudian kita lihat nomor 40. Ini juga ada di nomor 40 ternyata ya teman-teman. Di nomor 40 ternyata juga ada. Selanjutnya ada jabatan dokter ahli pertama. Di sini kemampuan umumnya sudah dijelaskan, ada 2 poin, dan kemampuan khususnya di sini juga sudah dijelaskan, ada 6 poin. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ada dokter gigi ahli pertama. Di sini ada kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Ada di kemampuan khususnya tentu sangat berbeda ya dengan dokter umum tadi. Selanjutnya ada dokter hewan karantina ahli. Di sini ini banyak nih, ada advokasi kebijakan bidang karantina hewan, ada undang-undangnya, ada dasar-dasar hukumnya di sini ya teman-teman. Kemudian ada analisis resikonya juga. Di sini teman-teman bisa baca langsung ya. Kemudian untuk dokter pendidik klinis ahli pertama, di sini kemampuan khususnya sangat-sangat berbeda ya dengan dokter-dokter yang lain. Dan di sini juga dibagi beberapa, ada pelayanan spesialistik, ada pelayanan pendidikan, ada penelitian. Selanjutnya ada entomolog kesehatan ahli pertama. Di sini kemampuan umumnya ada 2 poin. Kemudian kemampuan khususnya meliputi kegiatan entomologi kesehatan, pemberantasan vektor. Di sini ada 5 poin. Kemudian poin nomor 45 ada entomolog kesehatan pemula. Di sini kemampuan umum yang akan diujikan ada 2 poin, kemampuan khususnya ada banyak juga poinnya ya teman-teman. Kemudian kita lihat di poin nomor 46 ada entomolog kesehatan terampil. Di sini kemampuan umumnya ada 2. Teman-teman bisa lihat langsung ya. Kemudian kemampuan khususnya ada banyak ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan poin-poinnya juga ada yang lumayan panjang ya teman-teman. Kemudian kita lihat poin nomor 47 ada epidemiolog kesehatan ahli pertama. Kemampuan umumnya juga ada 2, kemudian kemampuan khususnya di sini ada 5. Mulai dari persiapan sampai pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya poin nomor 48 ada epidemiolog kesehatan pemula. Kemampuan umumnya mungkin masih sama ya dengan itu. Rata-rata kesehatan kemampuan umumnya masih sama. Yang membedakan di sini kemampuan khususnya. Mulai dari persiapan sampai dengan pemberdayaan. Kemudian ada epidemiolog kesehatan terampil. Di sini kemampuan umumnya masih mengacu ke yang tadi ya teman-teman. Sedangkan kemampuan khususnya mulai dari persiapan juga sampai pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman. Poin nomor 50 ada fisikawan medis ahli pertama. Kemampuan umumnya untuk kesehatan masih sama, ada 2 poin, dan kemampuan khususnya meliputi pelayanan fisika medik. Poin nomor 51 ada fisioterapis ahli pertama. Kemampuan umumnya masih 2 poin, masih sama dengan yang tadi. Kemudian kemampuan khususnya meliputi pelayanan fisioterapi mulai dari perencanaan sampai memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi. Kemudian untuk nomor 52 ada fisioterapis terampil. Fisioterapis terampil ini juga masih sama kemampuan umumnya, kemudian kemampuan khususnya juga
sama dengan yang di atas yang meliputi pelayanan fisioterapi mulai dari perencanaan sampai memimpin satker. Kemudian ini jabatan yang sangat-sangat diminati oleh teman-teman semua ya, yaitu guru ahli pertama, khususnya sarjana pendidikan. Kita perhatikan ya baik-baik untuk kompetensi guru ini. Untuk kompetensi guru ini ada 2. Yang pertama yang akan diuji yaitu kompetensi pedagogik yang meliputi kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, guru harus dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, sehingga serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian ini jabatan guru untuk semua guru ya, untuk semua jurusan. Jadi satu saja ini penjelasannya. Kemudian di poin nomor 80 ada pembimbing kesehatan kerja ahli pertama. Di sini juga kemampuan umumnya masih sama dengan jabatan fungsional kesehatan yang lain, ada 2 poin, sedangkan kemampuan khusus meliputi upaya kesehatan kerja, mulai dari persiapan hingga monitoring dan evaluasi yang lebih dikenal dengan MONEF. Nah, selanjutnya untuk poin nomor 157 ada jabatan penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama. Kemampuan umumnya meliputi kebijakan jaminan kesehatan nasional, bidang kesehatan, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas dan standar pelayanan minimal. Kemudian yang kedua ada perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program keluarga berencana, dan program keselamatan pasien. Kemudian juga diujikan mengenai kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat, mulai dari persiapan dan penyuluhan. Kemudian ada pengembangan penyuluhannya juga, mulai dari pengembangan pedoman hingga pengembangan metode penyuluhan. Kemudian untuk poin nomor 158 ada penyuluh kesehatan masyarakat terampil. Penyuluh kesehatan masyarakat terampil juga memiliki 2 poin, kemudian kemampuan khususnya ada 4 poin. Teman-teman bisa baca langsung ya, biar enak bacanya dan mudah dipahami kalau kita tenang bacanya. Kemudian di nomor 159 ada juga penyuluh narkoba. Narkoba juga bisa sih kesehatan karena yang ngurusnya juga rumah sakit atau panti rehabilitasi. Kemampuan umumnya pengetahuan tentang narkoba, kemudian kemampuan khususnya tentang dasar hukum narkotika, strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan komunikasi efektif. Selanjutnya ada perawat pemula. Kemampuan umumnya masih 2 poin. Kemampuan khususnya meliputi pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan, pengelolaan pelayanan keperawatan, pelaksanaan tugas khusus, tugas layanan atau partisipasi kesehatan. Ada juga perawat terampil ya teman-teman, karena di atas tingkatan perawat khusus ada perawat terampil. Di sini kemampuan umumnya sama. Kemudian ada kemampuan khusus juga, pelayanan keperawatan, asuhan, pengelolaan pelayanan keperawatan, pelaksanaan tugas WFH. Kemudian baik, kita lanjutkan. Untuk poin nomor 170 ada jabatan fungsional perawat pemula.
Untuk materi pokoknya, kemampuan umum, ada kebijakan jaminan kesehatan nasional, bidang kesehatan, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. Di poin keduanya juga ada perilaku hidup bersih dan sehat. Penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program KB, dan program keselamatan pasien. Untuk kemampuan khusus, di sini juga ada 3 poin yang meliputi pelayanan keperawatan. Selanjutnya, nomor 171 ada perawat terampil. Di sini kemampuan umumnya masih sama, kemampuan khususnya juga meliputi pelayanan keperawatan. Selanjutnya ada perawat gigi ahli pertama, kemampuan umumnya juga sama, kemampuan khususnya meliputi pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Selanjutnya ada perawat gigi pemula, kemampuan umumnya di bidang kesehatan ini masih sama ya, serta kemampuan khususnya meliputi pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nomor berikutnya ada perawat gigi terampil. Kemampuan umumnya juga masih sama, bisa dibaca ya, bisa diterjemahkan. Kemudian ada kemampuan khusus yang meliputi pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi dari persiapan, pelaksanaan tindakan kolaboratif, pelaksanaan tugas khusus. Selanjutnya ada perekam medis ahli pertama. Untuk kemampuan umumnya masih sama ya, sedangkan untuk kemampuan khususnya pelayanan rekam medis, informasi kesehatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Yang selanjutnya ada perekam medis terampil. Kemampuan umumnya di sini ada kebijakan jaminan kesehatan nasional, yang kedua ada perilaku hidup bersih dan sehat, kemampuan khusus meliputi pelayanan rekam medis informasi kesehatan dari perencanaan hingga pelaporan. Selanjutnya untuk nomor 191 di sini ada pranata laboratorium kesehatan ahli pertama. Kemampuan umumnya masih dapat kita lihat sama ya. Nanti bisa diterjemahkan masing-masing. Kemudian untuk kemampuan khususnya meliputi pelayanan laboratorium kesehatan mulai dari persiapan kegiatan hingga pelaksanaan pembimbingan teknis kelaboratoriuman. Selanjutnya ada pranata laboratorium kesehatan pemula. Kemampuan umumnya meliputi kebijakan jaminan kesehatan nasional, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat, dan lain sebagainya. Di sini dapat dibaca ya, teman-teman. Kemudian kemampuan khususnya meliputi pelayanan laboratorium kesehatan, mulai dari persiapan kegiatan laboratorium kesehatan hingga pelaksanaan pembinaan teknis kelaboratoriuman. Selanjutnya nomor 193 ada pranata laboratorium kesehatan terampil. Di sini kemampuan umumnya masih sama ya. Yang bagi jurusan ini nanti harus mendetailkan apa aja yang meliputi kebijakan jaminan kesehatan nasional, perilaku hidup bersih, dan lain sebagainya. Kemampuan khususnya meliputi dari persiapan kegiatan laboratorium, masih sama ya dengan yang di atas, cuman kan ini grade-nya ini lebih tinggi ya. Kemudian baik, kita lanjutkan. Di sini ada nomor 222, teknisi elektromedis ahli pertama. Kemampuan umumnya masih sama ya, ada 2 poin. Kemampuan khususnya ada pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang terdiri dari persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dan yang kedua pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik. Kemudian yang di nomor 223 di lampiran surat Menpan RB ada teknisi elektromedis terampil. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2013. Kemampuan umum meliputi kebijakan jaminan kesehatan nasional, bidang kesehatan, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat.
Kemampuan khususnya meliputi dari pelayanan pengelolaan alat elektromedik, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Selanjutnya ada teknisi gigi terampil. Kemampuan umumnya juga ada 2, kemampuan khususnya meliputi pelayanan gigi, teknik gigi mulai dari persiapan pelayanan hingga reparasi gigi tiruan. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada teknisi transfusi darah. Kemampuan umumnya meliputi kebijakan jaminan kesehatan nasional, perilaku hidup bersih. Kemampuan khususnya meliputi pelayanan transfusi darah, persiapan pelayanan, pelaksanaan rekrutmen donor, pelaksanaan seleksi donor, pelaksanaan penyadapan darah, pengolahan darah donor, pengamanan darah, penyimpanan darah, pendistribusian darah, dan pelayanan transfusi darah lainnya.